Anak buah Laskar bergerak lebih cepat dari dugaan. Bahkan Juan, yang saat itu baru mendengar tentang peristiwa yang menimpa adik iparnya pun terkejut. Bagaimana tidak? Tindakan seberbahaya ini bisa luput dari perhatian para ajudan yang ditugaskan untuk menjaga mereka. Bukankah itu sesuatu yang sangat bodoh? Ini di luar dugaan Bang. Aku pun nggak bisa nyalahin mereka. Kami berdualah yang lengah, ucap Bima di sela-sela panggilan telepon mereka. Aku hanya nggak habis pikir Bim. Bagaimana ini bisa terjadi? Memangnya mereka ngapain? Hah, kamu benar. Yang sudah terjadi memang nggak baik saling menyalahkan. Pria jahat ini memang harus dikasih pelajaran, balas Juan. Om Laskar sudah meringkus semuanya tanpa terkecuali. Bahkan pria itu juga bersedia mengembalikan seluruh uang yang ia curi dari perusahaan Louis. Tanpa terkecuali, ucap Bima. Bagus, orang-orang Om Laskar memang tak bisa diremehkan. Aku mau ganti saja para ajudan itu. Bukankah sebaiknya begitu? Oh iya Bim, kamu di situ sama siapa? Tanya Juan. Tidak perlu se-ekstrim itu Bang. Selama ini mereka bekerja cukup baik kok. Aku sudah memaafkan mereka dan mereka pun berjanji akan memperbaiki kualitas tim. Aku di sini sama Bang Rehan. Kami sedang membahas langkah selanjutnya. Maaf Bang, kalau untuk sementara saya nggak bisa ngizinin Vita kerja. Abang tahulah alasannya, ucap Bima. Iya, Abang paham. Semoga kamu dan Vita bisa melewati ini semua. Okelah kalau begitu, Abang nggak bisa lama-lama ngobrol sama kamu. Kamu tahu kan, untuk 2 hari ke depan, Gani minta cuti. Cewek yang dia tabrak mau dibawa ke Batam, ucap Juan. Oh, kenapa Bang? Apakah korban nggak dibawa ke rumah sakit Bima saja? Nanti Bima bantu ngawasin, ucap Bima. Sepertinya ada alasan pribadi Bim. Aku pun tak mau banyak tanya. Biarlah itu jadi urusan mereka. Yang penting Gani tanggung jawab atas kesalahan yang ia perbuat. Oke Bim, Abang pamit dulu ya. Salam buat Vita. Siap Bang. Salam buat Kak Ste sama Ibu. Maaf Bima sama Vita belum bisa ke sana, ucap Bima. Siap, nanti Abang sampaikan. Jawab Juan. Merasa tak ada lagi yang perlu diperbincangkan, akhirnya Bima dan Juan pun mengakhiri perbincangan mereka. Bima masuk kembali ke dalam ruangan di mana Vita dan Rehan berada. Mereka tersenyum menyambut kedatangan pria yang kini menjadi belahan jiwa seorang Vita. Apa kata Abang Mas? Tanya Vita. Semua aman yang. Anak buah Om Laskar udah meringkus mereka. Sekarang kuasa hukum kita sedang mengurus mereka. Insya Allah, mereka juga udah mencabut gugatan untuk perusahaanmu, ucap Bima. Syukurlah, barusan, Om Laskar juga kirim pesan ke Vita dan Bang Re juga udah baca. Bersyukur kita banyak orang-orang yang mau bantu kita Mas. Vita tersenyum. Kamu bener Dek, semoga masalah seperti ini tidak akan ada lagi. Semoga semuanya akan berjalan baik-baik saja, ucap Bima sembari memberikan kecupan di kening sang istri dan berharap, ini adalah musibah terakhir mereka. Di sisi lain, Gani dengan hati-hati membantu Nadia masuk ke dalam mobil miliknya. Hati-hati Mbak, ucap Gani. Terima kasih Pak. Sekali lagi maaf, sudah merepotkan, ucap Nadia. Tidak masalah, jawab Gani sembari tersenyum manis. Selesai membantu Nadia duduk dan memasang seat belt-nya, Gani pun langsung melangkah menuju kursi kemudi. Batam keren ya, ucap Nadia sembari memerhatikan sekeliling. Ya, begitulah, jawab Gani kembali tersenyum. Kamu sudah lama tinggal di sini? Tanya Nadia basa-basi. 10 tahunan lah. Kenapa? Ah, enggak cuma nanya aja. Nanya aja apa yang pengen kamu tanya. Ucap Gani santai. Serius? Ya, kamu tahu rumah orang tuanya Bang Zain enggak? Tanya Nadia. Tahu. Kapan-kapan boleh enggak aku ngerepotin kamu? Anterin aku ke sana, pinta Nadia sedikit sungkan. Sebenarnya aku jarang sekali libur. Jadwal kerjaku sangat padat dan tidak menentu. Tapi kalau aku pas libur,
Boleh kok, nanti aku antar, jawab Gani. Makasih Bapak, baik sekali. Tapi, nggak ganggu jadwal kamu ngedate sama pacar? Tanya Nadia hati-hati. Pacar aku ada di Malaysia kok. Tenang aja, dia jarang balik ke sini. Kami ketemu paling 3 bulan sekali, itu pun kalau nggak bentrok jadwal, jawab Gani. Oh, jadi LDRan. Oke, baiklah. Aku doakan semoga langgeng. Bisa sampai ke jenjang pernikahan. Bisa bareng terus sampai kakek nenek ya, ucap Nadia. Amin, makasih doanya. Semoga kamu juga bisa dapetin yang lebih baik dari kemarin. Yang sayang dan menerimamu apa adanya. Gani tersenyum. Amin, semoga begitu. Tapi aku nggak mau buru-buru. Nggak mau menaruh terlalu banyak harap. Takut kecewa lagi. Ya anggap aja yang kemarin bukan jodoh. Anggap itu sebagai pengalaman hidup. Jangan disesali ya. Ya kamu benar. Aku yang terlalu bodoh dan banyak berharap. Tapi nyatanya aku malah tertipu. Yah, sudahlah. Sebaiknya aku memang sabar. Menanti seorang pangeran baik hati yang mau menerimaku apa adanya, ucap Nadia. Kemudian keduanya pun terkekeh. Namun, di dalam tawa yang telontar, tak dipungkiri bahwa apa yang mereka bicarakan mengandung harapan yang nyata. Doa-doa itu seakan memberikan seorang Nadia kekuatan, agar mampu menjadi wanita yang kuat, yang selalu tegar menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Jangan biarkan hati retak, hanya karena sebuah harapan yang tak bisa menjadi kenyataan. Sebulan kemudian, malam ini, udara serasa dingin. Langit gelap gulita, tak ada satu bintang pun yang berkelip di sana. Kilatan cahaya membawa bunyi petir membuat siapapun yang mendengarnya akan mengkidik ngeri. Namun suasana itu menjadi terasa syahdu bagi pasangan pengantin baru sekelas Bima dan Vita. Kini, mereka sedang berbaring di kamar pribadi milik sang pria, yang itu artinya, terhitung dari malam ini, kamar ini juga menjadi miliknya. Apa kamu takut? Tanya Bima sembari melirik sang istri yang terlihat gugup berada di kamar pribadinya. Sebenarnya ini wajar, sebab ini adalah pertama untuk Vita berada di kamar seorang pria. Meskipun dia sudah terbiasa tidur bersama pria yang ada di sampingnya ini, tetapi tempat ini membuatnya sedikit kurang aman. Di sini, di kamar ini adalah milik Bima, yang artinya, kuasa penuh ada di tangan sang pria. Vita merinding membayangkan dia tak akan bisa lari lagi dari tugasnya sebagai seorang istri. Sedikit, jawab wanita ayu ini. Mau mas peluk? Tanya pria tampan ini lagi. Vita mengangguk sembari tersenyum sekilas. Sebab ia memang gugup. Sini, Bima merentangkan kedua tangannya, siap menerima tubuh sang istri untuk ia lindungi. Terima kasih, imamku, ucap Vita. Kembali kasih, makmumku. Bima memberikan kecupan manis di kening sang istri. Seperti biasa, untuk menghilangkan kegugupannya, Vita memilih memainkan kancing baju sang suami. Entahlah, melakukan hal itu sudah seperti hobi baginya. Vita sangat senang dengan itu. Mas, boleh Vita tanya sesuatu? Tanya Vita. Boleh, tanya saja. Bima melirik sayang pada sang istri. Sebelum nikah sama Vita, emangnya masnya nggak ada pacar gitu? Atau cewek yang lagi ditaksir? Tanya Vita. Nggak ada. Tapi pernah ada. Sayangnya cinta kami nggak dapat restu. Papa nggak suka sama dia, karena dia profesi yang dia tekuni, jawab Bima jujur. Oh, emang dia kerja apaan? Tanya Vita penasaran. Dia seorang entertain atau lebih tepatnya dia seorang model NDJ, jawab Bima jujur. Wow, bojoku selerane keren juga yo, canda Vita. Bima tersenyum. Lalu mencolek hidung mancung sang istri. Dia ambil kerja seperti itu juga karena keadaan Dek. Ayah ibunya sudah meninggal dan dia harus menghidupi ketiga adiknya yang masih kecil-kecil. Sebenarnya Mas kasihan sama dia. Tapi mau gimana lagi? Orang tua tak merestui. Mas pun nggak berani ngambil langkah.
Karena bagi Mas, menikah itu ibadah jadi harus diawali dengan baik. Jika awalnya tidak baik, maka bagaimana pernikahan bisa berjalan baik? Mas sangsi soal itu, ucap Bima. Pernikahan kita juga diawali dengan tidak baik loh Mas. Mas nggak takut, pancing Vita. Tidak diawali baik bagaimana? Restu udah kita kantongin, bukankah tinggal bagaimana kita menerimanya, iya kan? Kamu ini, mancing-mancing, kan kita pacaran tapi halal dek. Mau kita ciuman sampai bibir kita jontor juga nggak apa-apa. Halal dek, halal, jawab Bima gemas. Hahaha, Masnya lucu. Satu lagi Vita dengar Masnya ngajak Kak Zi merit ya. Bukan ngajak merit Hani, tapi aku mau jadi bapaknya si baby kalau misalnya si bajingan Zain nggak mau sama babynya begitu. Bukan ngajak nikah, bukan, jawab Bima jujur. Oh, kirain, tapi Masnya pilih kasih, giliran baby Kak Zi aja mau. Giliran babynya Vita ditolak, ucapnya merajuk manja. Beda sayang, Zi jalurnya benar, kamu jalurnya bikin kesal. Gimana bisa disamakan? Udah, sebaiknya nggak usah dibahas. Nanti malah cemburu, repot Masnya nanti, canda Bima. Ih, emang siapa yang cemburuan? Vita nggak cemburuan. Masnya itu yang posesif. Vita memayunkan bibirnya. Lalu dengan gemas Bima pun mengecup bibir wanita yang dicintainya itu. Vita yang menginginkan hal serupa tentu saja langsung menyambut kecupan itu dengan penuh cinta. Kamu nyaman nggak tinggal di sini? Tanya Bima. Tentu saja. Pertanyaan ini wajib ia utarakan, sebab yang Bima tahu kehidupan yang ia berikan untuk sang istri saat ini. Bisa dikatakan sangat sederhana, dibanding dengan kehidupan yang pernah suami pertama wanita ini berikan kepadanya. Di sini nggak masalah Mas. Aku pernah hidup jauh dari kata sederhana ketika kuliah di Sydney. Kalau nggak percaya nanti Masnya bisa tanya sama Vira. Adiknya Bang Zain. Kenalkan, ucap Vita. Mas percaya dek. Mas tahu kamu bisa membawa diri, dimanapun kamu berada. Tetapi, kira-kira kapan Mas boleh buka puasa? Ucap Bima, sedikit menjebak Vita. Terang saja, menyadari kemodusan sang suami membuat Vita gemas. Dasar tukang modus, serang Vita. Abis kita udah nikah 2 bulan lebih dek. Masak cuma cium-cium doang. Kapan dong dikasih izin mengemudi? Kan SIM-nya udah jadi dari kapan tahu dek? Ucap Bima memelas. Spontan, melihat wajah sang suami memelas namun modus itu, terlihat begitu menjengkelkan dan menggemaskan. Membuat Vita langsung tertawa. Ih, ngeselin. Dia malah tertawa, ucap Bima. Abis Masnya lucu. Kalau mau ambil ya ambil aja toh Mas. Kan ini hak Masnya, ucap Vita pasrah. Tak ayal, selepas mendapat lampu hijau. Bima pun tak ragu memulai. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, ia pun membelai wajah sang istri. Membacakan doa untuk sang wanita sebelum ia menggaulinya. Lalu mereka saling melempar senyum. Sebelum bibir mereka menyatu. Saling memanggut lembut. Saling menyalurkan hasrat yang terpendam. Saling meraba dan membuka kancing baju satu sama lain. Tak ada perbincangan lagi. Yang ada hanyalah suara deru napas yang coba mereka tahan. Sebab ini adalah pengalaman pertama mereka. Mereka berdua sama-sama gugup. Takut, malu tapi ingin. Bima terus melanjutkan aksinya. Tangannya begitu lembut bergerilya. Sesuatu yang ada di dalam dirinya juga telah siap sempurna. Siap untuk menerobos ke dalam surga kenikmatan yang dimiliki oleh sang istri. Namun, ketika jari jemarinya hendak menarik satu lembar kain pertahanan milik sang istri, ponsel miliknya berdering membuat konsentrasi mereka buyar seketika. Astaga, siapa lagi yang ganggu? Ucap Bima kesal. Spontan Vita pun tersenyum menahan tawa. Tak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Ia pun segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang polos. Sebenarnya Bima enggan mengangkat ponsel tersebut. Namun, deringnya tak henti-henti.
Menyadari profesi sang suami adalah pekerja sosial, dengan lembut Vita pun meminta sang suami untuk mengangkat panggilan tersebut. Sayang, nggak boleh begitu. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan uluran tanganmu, ucap Vita. Tapi kenapa harus sekarang? Nggak bisa besok pagi aja kah? Bima terlihat kesal dan memelas. Tak apa, aku siap menunggumu, ucap Vita lagi, mencoba membesarkan hati sang suami. Baiklah, meski malas, Bima pun mengangkat panggilan telepon tersebut dan benar saja. Panggilan telepon itu memang datang dari pihak rumah sakit di mana dia bertugas. Mereka menyatakan bahwa ada pasien korban kecelakaan yang membutuhkan bantuannya segera.